Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir, Tuhan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang baru Tuhan berikan untuk setiap kami. Kami boleh beribadah di tempat ini. Kami rindu Tuhan membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir untuk setiap kami. Kau menjamah, melawat, bahkan Kau memberkati kami pagi hari ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami dimuliakan bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, betapa mulianya nama-Mu. Tuhan kami dimuliakan atas seluruh bumi. Katakan, aku hendak bersyukur. Aku hendak bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi, yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu.
kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Oh, pagi hari ini Tuhan, kami bawa pujian kami bawa sembah kami kepadamu. Oh Yesus, mari pagi hari ini bawa sembah kita, bawa pujian kita dari hati kita yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab kebaikannya, kesetiaannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari sembah Dia, Bapak Ibu Saudaraku. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yesus, ku sembah, ku tinggikan nama-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, sebab hanya Engkau, oh Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Oh Yesus, Kau yang layak diagungkan. Biarlah manis yang Kau dengar Tuhan. Biarlah manis yang Kau dengar Tuhan. Segala puji, segala hormat kami berikan hanya bagi-Mu. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikan Engkau. Biarlah segala pujian yang kami naikkan kepadamu, ini bentuk iman kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau Allah beserta dengan kami, penyertaan-Mu sempurna. Bahkan di tengah badai sekalipun, kekuatan dari-Mu itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Lagi katakan, dengan sayap-Mu ku
akan terbang tinggi. Amin. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Ku mengangkat tanganku. Amin, amin. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari pujikan bersama-sama, katakan. Firman-Mu berkatakan besertaku. Imani Bapak Ibu. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu, firman-Mu berkatakan besertaku. Ya Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Percaya tangan Tuhan ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya bersama dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah padang hidup ku tak menyerah. Jangan menyerah Bapak Ibu. Dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Kami berserah Tuhan. Yesusku. Satu kali lagi dengan iman percaya, dengan sayapmu kau ku nantikan, kau yang kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembah Dia. Datanglah Roh Kudus, lawat kami, jamah-jamah kami. Kami nantikan Engkau Tuhan. Haleluya. Mengalir kuasamu pagi hari ini Tuhan. Kinarala barala 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 barala. Oh lamasyata karala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Ora basyara barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Jama kami. Ora barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Sikapata karala barala barala. Mengalir Ora barala barala. Ora barala barala. Ora basyara. Kinarala barala. Ora basyara la barala barala. Ora basyara. Kinarala barala barala. Kinarala basyata karala barala.
Hadirat-Mu nyata buat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami menyadari bahwa tanpa Engkau kami tidak mampu menghadapi semua ini. Kalau sampai hari ini kami bisa ada, semuanya karena kekuatan dari-Mu. Semuanya karena kasih-Mu. Semuanya karena perlindungan dari-Mu. Bukan karena kuat dan gagah dan hebat kami, namun semuanya karena Roh-Mu yang tinggal di dalam hidup kami, membangkitkan hidup kami, memberikan jaminan, menjadi kekuatan bagi kami. Badai boleh ada, badai boleh ada, tapi kami punya Yesus yang lebih besar. Kami punya Tuhan yang kuasanya lebih dahsyat. Oh, kami percaya kepada-Mu. Yes, yes, yes. Sembah, sembah. Mengalir. Sama. Berikan kekuatan bagi kami. Yes, yes. Oh, Rabasyata karala barala. Hinabasyata karala barala. Hinaralabasyata karala barala. Hinaralabasyata karala barala. Yesus, Yesus. Oh, Rabasyata karala barala. Hinaralabasyata karala barala. Hinamasyata karala barala. Engkaulah perlindungan bagi kami Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi setiap hidup kami. Tidak lagi kami takut, tidak lagi kami gentar. Sebab ada Yesus beserta dalam hidup kami. Badai boleh ada di dalam hidup kami, namun kami tetap berdiri kuat. Berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan terus terbang tinggi seperti Raja Wali. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan ini iman kami Tuhan. Dan perlindungan. Pertolonganku. Aku berserah
mengandalkan dan menanti-nantikan Tuhan. Dan pagi hari ini percayalah ada kekuatan, ada sukacita yang baru dari Tuhan. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Mari bersukacita bersama-sama pagi hari ini, umat yang dikasihi Tuhan. Nama itu pikat hatiku. Lagi ya dengan suara yang kenceng katakan. La 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 la. La 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 la. Nama itu pikat hatiku. Sebut namanya Yesus. Nama Tuhan ada di dalam hati kita selalu, Bapak Ibu Saudaraku. Jadikan Dia yang terutama. Biarlah hanya Yesus yang memikat setiap hati kita. Nyanyikan Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati rasanya lenyapkan sejahtera. Hati bimbang tak menentu. Bapak Ibu, Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Setiap resah, setiap gundah Dia lenyapkan, amin. Sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah hari, siapa mau cinta Tuhan lebih lagi? Mana tangannya, lambaikan sama-sama ya Bapak Ibu Saudaraku. Oh, tambah aku percaya, tambah hari, tambah benci dosa. Oh, tambah hari, tambah ku setia. Lagi tambah hari, tambah hari, tambah. Saudara mau cinta Tuhan lebih lagi? Oh, tambah aku percaya. Ya, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Yang bersuka katakan kesukaan dari Tuhan. Bisa angkat kedua tangannya sama-sama yuk. Jangan ketinggalan yang di balkon, dua-duanya. Sekali lagi. Itulah kekuatanku. Lagi Bapak Ibu. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Itulah kekuatanku. Terima. Itulah kekuatanku. La 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 la. Nama itu pikat hatiku. Haleluya. Nama itu yang selalu memikat hati kita dan Dia Tuhan kita yang baik. Siapa namanya? Nama Yesus. Pagi hari ini sama-sama kita rayakan kebaikannya. Katakan, Jesus you are so good. Jesus you are so good. Amen. There's nothing to fear, 'cause I'm here in your presence. Jesus you are so good. Jesus you are so good. Jesus you are so good.
Kami bersyukur punya Allah yang baik, Maha Kuasa, Maha Mulia. Yesus namamu. Mari jemaat Bethany ini pagi lebih semangat lagi untuk kita memuji Tuhan. Amin. Semua tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Siap ya. Kasih-Mu setia, setia menjagaku. Siapa? Bahwa Yesuslah Bethany ini, Maha Kuasa, Maha Mulia, Kau menang atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, sampai selamanya. Tetap kasih-Mu, tetap kasih-Mu setia menjagaku. Nyatakan siapa? Bahwa Yesus. Are you ready? One, two, three, go. Kuasa Maha Mulia, Kau atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Siap ya? Sama-sama katakan yuk. Maha Kuasa. Tepuk tangan yuk. Lebih keras lagi. Maha Kuasa. Come on. Maha Mulia. Kuasa Maha Mulia, Kau menang atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Jesus. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik, Nama-Mu disebut Yesus. Kau sungguh berarti dalam hidup kami Tuhan. Nama-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus
yang ku cinta. Itu nama yang indah. Itu nama yang indah. Sebut namanya. Nama Yesus. Itu nama yang indah. Dari surga mulia, bimbang ragu, diusirnya hati susah, dihiburnya nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Pagi hari ini segala keraguan, segala kebimbangan telah Tuhan hapuskan. Kita punya Yesus, nama yang selalu memberikan kita pengharapan, nama yang selalu memberikan kita kekuatan. Berapa banyak kita yang percaya? Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Kita nyanyikan dengan penuh iman kepada Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Tuhan selalu ingatkanlah kami. Saat hidup kami penuh kegagalan, saat apa yang kami capai semakin menghilang, saat reputasi tidak ada lagi, masih ada satu nama yang berharga di dalam hidup kami. Nama Yesus Tuhan kami. Allah yang telah memberikan dirinya, bahkan nyawanya untuk keampunan dosa kami. Allah yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu berharap kepada Juru Selamat kami. Juga saat kami menyembah Tuhan, saat kami berdiri dan menanti-nanti firman-Mu, kami ingin sekali semakin mengenal Engkau. Roh Kudus tolong kami, bukakan telinga kami, bukakan pikiran kami, bukakan hati kami. Ketika kami mendengar firman-Mu diberitakan, kami menangkap bahwa Engkau sedang berkata-kata kepada kami. Dan beri kekuatan iman, percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami. Selesai kebaktian ini kami ingin sekali kami semakin mengenal Tuhan, yang merupakan modal yang besar dalam kehidupan kami. Bahkan saat kesulitan terjadi dalam hidup kami.
Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Bungkus dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Temani dia, berikan hikmat bijaksana untuk mengatakan yang benar. Agar kami tahu bahwa Tuhan sedang berfirman kepada kami. Bapak berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami dan gembala kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya gembira sekali ada di tengah-tengah saudara berbakti bersama-sama. Dalam keadaan yang makin sulit, jangan pernah lupa Tuhan Yesus yang pernah mati bagi kita selalu berfirman. Dan dia bangkitnya hari Minggu saudara. Karena itu ibadah orang Kristen, Yahudi yang biasanya Sabtu pindah ke Minggu. Untuk mengingatkan bahwa ketika kita menyembah, memuji, mendengar firman, itu berasal dari Dia yang bangkit. Dia yang bangkit merupakan sumber pengharapan. Saudara, mari kita buka Lukas 16 ayat ke-13. Lukas ke-16 ayat ke-13. Inilah perkataan Dia yang telah bangkit. Yesus namanya. Di dalam sebuah khotbahnya di bukit, dia berkata kepada pendengarnya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, apakah saudara setuju dengan kebanyakan pikiran orang? Bahwa pesan terakhir seseorang sebelum meninggal itu penting sekali untuk diperhatikan. Khususnya untuk keluarga. Setujukah saudara? Saudara, kalau saya setuju saudara. Pasti pesan terakhir itu adalah pesan yang dipikirkan oleh almarhum atau almarhumah. Yang menjadi concern dia. Yang menjadi nasihat atau peringatan atau teguran terakhir untuk keluarganya. Itu pasti pesan yang penting sekali. Saya minta pendapat saudara. Saya ingin mengisahkan tentang seorang bapak tengah baya. Dia pernah menjadi majelis gereja, dipakai Tuhan luar biasa. Dia seorang yang berhasil, dia pengusaha yang dari awal sampai jadi besar. Tetapi saudara, beberapa bulan terakhir dia menderita penyakit kanker yang sangat ganas. Dan dia tahu ini adalah akhir hidupnya. Saudara, sebelum dia menutup mata, dia pesan pada istri dan anaknya untuk kumpul. Mereka datang ke ranjang rumah sakit, dia terbaring lemah di sana. Dia menguatkan dirinya untuk duduk karena dia mau pesan terakhir ini jelas buat istri dan anak-anaknya. Dia berkata begini, perusahaan yang kita miliki sekarang adalah impian Papa sejak Papa remaja. Sampai sebesar ini. Siang malam Papa berjuang dan memikirkannya. Pesan Papa, jangan kalian abaikan. Teruslah fokus pada perusahaan ini. Papa ingin pesan lagi. Perusahaan tetangga sebelah, hati-hati. Dialah kompetitor yang paling berbahaya dan jahat sekali. Strategi marketingnya kotor. Nampak bapak itu tersengal-sengal, terengah-engah, tapi dia membulatkan tekadnya karena pesannya belum habis. Perusahaan jaya selalu. Seingat Papa yang terakhir di pembukuan masih utang 3M. Jangan beri barang kepada dia sebelum dia melunaskan hutangnya. Kemudian dia nampak lesu tapi menguatkan diri. Ingat, bulan depan di Guangzhou ada pameran mesin-mesin baru. Kalian harus pergi ke sana. Beli kalau ada mesin yang memang benar-benar bagus.
Karena kunci perusahaan kita terletak pada teknologi yang mengikuti selera pasar. Ingat, perusahaan ini mimpi Papa sejak muda. Pelihara dan kembangkan. Saudara-saudara, keluarganya mengerti, anak-anaknya telah dewasa, bahkan telah berkeluarga, juga mengerti. Tengah malam, pergilah sang bapak tengah baya ini. Sekarang saya minta pendapat saudara. Kalau menurut saudara, bagaimanakah atau apa tanggapan saudara tentang bapak ini? Pandangan saudara gimana tentang dia? Tulislah komentar di sini. Saudara mungkin ada yang berpikir keren Pak, fokus. Dari remaja gak punya apa-apa, cuma punya mimpi dan visi terwujud. Ada yang berkata itu bapak yang bertanggung jawab Pak. Ada banyak anak-anak ditinggalkan perusahaan yang besar dengan kekayaan yang besar. Habis karena tidak diperingati oleh ayahnya. Saya setuju dia pekerja, dia visioner, dia juga memberikan pesan yang penting. Saya setuju. Tapi saudara bagi saya dia adalah salah satu contoh orang Kristen yang kehilangan fokus atau salfok. Saudara-saudara, kalau pesan orang yang mau meninggal dunia itu merupakan concernnya secara pribadi. Hal yang penting yang dia pesankan. Apa yang Bapak itu pesankan? Mamon. Cuma soal uang, cuma soal kekayaan, cuma soal perusahaan. Padahal sebentar lagi dia tahu dia akan masuk dalam kekekalan. Tuh gak jadi concernnya. Yang dia jadi concernnya adalah hartanya, perusahaannya. Saudara, dia adalah salah satu contoh dari banyak orang Kristen yang walaupun menjadi pelayan Tuhan, rajin kebaktian, bahkan jadi majelis, yang salah pengabdian dalam hidup ini. Saudara, yang ironi, apa yang kita kejar-kejar dalam dunia ini, yang kita mimpikan, yang kita inginkan untuk kita raih. Untuk berusaha meraih itu diperlukan waktu, tenaga, pikiran. Bahkan saudara membuat kita sulit tidur, jiwa kita stres yang bernama mamon. Di dalam kekekalan tidak dibicarakan apapun. Tidak dianggap apapun saudara-saudara. Ketika kita masuk dalam kekekalan setelah kematian. Saya tidak yakin atau bahkan saya yakin 100% saudara. Nggak ada orang saudara yang dekati kita dan berkata, sebelum Bapak meninggal, harga saham blue chip Indonesia itu turun apa naik? Gak ada. Gak ada ibu yang berkata, orang mendekati kita dan berbisik, sebelum ibu meninggal, harga saham Antam berapa ya? Gak ada. Gak ada saudara yang bicara itu. Apa yang dianggap penting dalam dunia yang dikejar, yang merupakan jerih lelah kita, di sana tidak ada artinya. Kita cuma hidup di dalam dunia, Alkitab mengatakan paling 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Tapi tahukah saudara, ada ribuan kali 80 tahun kita hidup di seberang sana, bahkan tanpa akhir. Tapi fokus hidup kita cuma pada yang sejengkal titik waktu ini. Salah bukan? Salah fokus menyebabkan kita salah pengabdian. Saudara, saya duga akan banyak orang terkejut setelah bel kematian berbunyi, tiba di kekekalan, mulai dengan pengadilan Tuhan, dan terkejutlah bahwa banyak di antara mereka yang sudah salah fokus dan salah pengabdian, mamonlah yang mereka tuju. Saudara, beruntunglah kita yang pagi ini kita masih punya kesempatan dan waktu. Dan masih mendengarkan khotbah Yesus yang saya bacakan dari Lukas 16 ayat 13. Untuk menjadi peringatan, teguran. Karena sayang Yesus padamu dan padaku. Dia ingatkan. Apa yang dia peringatkan?
Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Ini adalah bagian khotbah Yesus di sebuah bukit. Yang sering dikenal dengan khotbah di bukit. Banyak pendengarnya, ribuan pendengarnya. Campur juga saudara dari komunitas rakyat jelata, kaum marginal, para gembala, bahkan orang-orang yang hidupnya tidak benar seperti PSK, pemungut pajak. Tapi juga ada orang Farisi dan ahli Taurat yang menguasai hukum-hukum Tuhan. Dan juga banyak orang-orang kaya. Tapi ketiga golongan terakhir ini, orang Farisi, ahli Taurat dan orang kaya, datang cuma untuk mencari kesalahan di dalam khotbahnya. Saudara, saya ingin kisahkan. Bagi orang-orang Farisi ahli Taurat yang merasa hidupnya itu diperkenan Tuhan dan dilimpahi berkat yang banyak. Tuhan itu melimpahi Mammon kepada mereka, harta kekayaan kepada mereka karena kesalehan mereka. Tuhan melihat itu, Tuhan tertegun, Tuhan terhibur, lalu dengan murah hati Tuhan memberkati mereka. Itu konsep mereka. Jadi mereka selalu mentaati firman Tuhan. Beribadah, berdoa, berpuasa, memberi persembahan, memberi perpuluhan dengan harapan nanti Tuhan melimpahi harta kekayaan lebih banyak lagi. Dan kalau mereka semakin kaya, mereka bangga. Itu tanda Allah memberkati atau Allah menghargai ritual agama yang mereka jalankan. Dengan kata lain, mereka lebih kudus, mereka lebih rohani dari banyak orang. Karena tandanya mereka diberkati dengan materi. Saudara, betapa sedihnya Yesus melihat seperti ini. Karena itu dia peringatkan, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Yesus tahu saudara siapa yang mereka abdi. Walaupun jubahnya mereka adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Menarik sekali kita mau gali. Di dalam kalimat pertama Yesus berkata tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Berarti ada dua tuan di sini. Tuan itu sebetulnya metafora, saudara, satu kiasan. Mari kita lihat. Tuan yang pertama bernama Mammon. Saudara, Mammon ini di sini merujuk kepada uang, harta kekayaan, baik bergerak atau tidak bergerak, berupa tanah atau juga pertanian atau juga perusahaan mereka. Itu semua dalam cakupan perkataan Mammon. Saudara, Mammon itu sebetulnya tidak berpribadi, tidak hidup, tidak bernyawa. Dia benda mati kok. Tapi jangan remehkan Mammon. Walaupun dia benda mati, tapi mampu mengubah orang. Mampu menguasai pikiran orang. Mampu mendatangkan kecemasan. Tapi juga mampu mengundang manusia jatuh di dalam dosa. Mammon. Saudara-saudara, walaupun Mammon itu benda mati, manusia bisa bertekuk lutut jadi hambanya. Ia mampu mengubah hati yang tulus menjadi jahat. Ia mampu mengubah hati yang penuh belas kasihan menjadi hati yang tidak adil. Dia mampu mengubah hati yang jujur menjadi hati yang serakah. Dia mampu mengubah saudara menjadi musuh, pelindung menjadi pemeras, penjaga menjadi perampok, pejabat menjadi koruptor. Siapa yang mengubah? Mammon. Wow, dahsyat sekali. Yang luar biasa dahsyatnya, ketika Mammon mempengaruhi manusia, mempengaruhi engkau dan aku, dia tidak datang dalam bentuk yang menakutkan. Dia datang dengan bentuk yang memikat, indah, mempersona, mendatangkan nama baik, popularitas, hormat kepada kita. Luar biasa. Kalau engkau mempunyai Mammon lebih banyak lagi, orang akan lebih hormat lagi. Kalau engkau mempunyai Mammon lebih tinggi lagi, orang akan menunduk-nunduk. Kita bisa membeli harga dirinya, bahkan dirinya dengan Mammon.
Kita bisa merubah pendapat kehakiman, pengadilan. Kita bisa merubah pendapat seorang pejabat. Laut kita bisa tanami bambu. Sungguh kalau engkau punya mamon lebih banyak. Wow. Dahsyat pengaruhnya. Dia Tuhan yang ingin kita jadi budak-budaknya. Saudara, pernahkah saudara berpikir, walaupun saudara datang ke gereja tiap minggu, sebetulnya sudah bertahun-tahun, bahkan sejak engkau remaja, engkau mempunyai mimpi yang engkau ingin capai. Sekaligus sebetulnya mamon sudah berhasil menjadi tuanmu dan engkau diperdaya menjadi budaknya. Saudara, pernahkah engkau berpikir bahwa setiap kali yang kau pikirkan itu selalu soal uang? Soal pendapatan yang makin meningkat, soal kekayaan yang sudah ada, berapa rumah yang kau punya, penghasilan tiap bulan berapa. Selalu engkau merasa bangga. Dan ketika engkau membandingkan dengan teman-temanmu, saudaramu, engkau berkata, aku lebih baik. Saudara, tahukah pikiran seperti itu sebetulnya pikiran yang terjajah oleh mamon? Luar biasa, bukan? Saudara, ada Tuhan yang kedua yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Satu mamon, satu Tuhan. Theo dalam bahasa Yunani. Theo ini adalah majikan atau Tuhan yang sesungguhnya. Dialah pencipta alam semesta, termasuk manusia dan segala isinya di dalam dunia ini. Dia Allah yang bukan cuma mencipta, tapi juga memelihara. Dia menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Fotokopinya daripada Allah. Ada kesamaan yang banyak antara manusia dengan Allah. Karena diciptakan menurut gambar dan rupanya. Sayang sekali kemerdekaan yang diberikan kepada manusia dipakai untuk memberontak kepada Allah. Hati Allah sedih dan luka. Manusia diusir keluar dari Taman Eden. Karena Allah tidak mungkin bergaul dengan orang yang telah berbuat dosa. Tapi dalam hatinya penuh kasih sayang. Dia memikirkan bagaimana manusia bisa kembali bersekutu dengan dia. Nah, Tuhan yang bernama Tuhan ini, Theo ini, ingin menguasai manusia yang diciptakannya. Seperti engkau dan saya, dia ingin menguasai, dia ingin jadi majikan. Kalau gitu sama dong Pak dengan mamon, sama jahatnya. Beda. Kalau mamon ingin memperbudak kita, setelah kita jadi budak hasilnya adalah kepahitan, perseteruan, permusuhan, bahkan pembunuhan, tangisan, kepahitan, itu hasilnya. Tapi berbeda ketika Tuhan menguasai kita jadi hambanya, disitulah letak damai sejahtera, sukacita, persaudaraan, keadilan kita alami. Beda bukan? Nah, Tuhan ingin menguasai kita bukan 1% dari hati kita. Bukan 10% dari hati kita. Juga bukan 99,9999% dari hati kita. Tapi 100% tidak kurang, tidak lebih. 100% saudara. Perkataan kamu tidak dapat mengabdi. Apa artinya saudara? Mengabdi itu artinya berkomitmen mencintai. Memberi perhatian. Fokus. Sepenuh-penuhnya. Gak kurang sedikit pun. Saudara, ini ditunjukkan dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini kutipan dalam perjanjian lama, saudara butuhnya. Tuhan Yesus mengulang lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap akal budimu. Dengan segenap itu artinya sepenuh-penuhnya. Tidak kurang setetes pun. Kalau air dengan segenap seluruh gelas itu penuh. Tidak ada satu tetes pun yang kurang. Dengan segenap itu artinya seluruh perhatian hati kita, jiwa kita, kesetiaan kita. Seluruhnya diberikan untuk mengabdi kepada Tuhan. Saudara-saudara, seringkali kalau kita dengar perkataan ini dari seorang pengkhotbah, kita berkata, ya dia pendeta sih ya. Kayak hidup gak perlu uang aja. Kita yang tiap hari stres mikirin uang. Yang mana bisa dilepasin sih dari mamon.
Saudara-saudara, perkataan Tuhan Yesus ini tidak menyangkal bahwa kita butuh mamon. Kehidupan perlu uang, perlu harta kekayaan agar kita bisa membeli rumah lebih baik, memberi pendidikan anak-anak kita lebih baik, tidur di ruang kamar yang baik, yang tidak kebocoran, yang tidak membuat kita jadi stres. Perlu kok. Tuhan tidak mengatakan tidak boleh loh. Yang dia bilang kamu tidak dapat mengabdi. Beda bukan? Mencintai. Membuat komitmen, totalitas, kesetiaan. Kamu tidak mungkin dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu harus pilih salah satu. Ini soal hati. Siapa yang ada di dalam atau di tengah-tengahnya. Saudara Yohanes yang mendengar khotbah di bukit. Kelak menulis surat kepada jemaat yang diaspora. Dia berkata begini. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Jika kita mengasihi dunia, maka kasih kita pada Bapa tidak ada di dalam kita. Masa sih? Kan kita bisa mengasihi dunia, juga mengasihi Bapa. Dua-duanya kita sanggup kok. Yohanes bilang, enggak. Berarti kalau gitu kasih yang dimaksud oleh Yohanes dan Yesus Kristus itu bersifat mutual eksklusif. Kasih yang tidak bisa bareng-barengan. Kalau pilih salah satu yang ini enggak ada. Kalau pilih yang ini enggak ada. Karena bertolak belakang. Saudara-saudara, seorang gadis duduk di sebuah kafe dengan gelisah. Di depannya temannya. Lalu temannya berkata, kamu mau sharing apa sih? Ngajak ke kafe mahal kayak gini. Gue mau sharing, minta pendapat lu. Gue gelisah sekali. Aku harus menentukan yang mana. Aku sudah pikir, aku sudah berdoa. Aku cinta dua-duanya. Susah lo ngambil keputusan. Aku kenal dua-duanya. Mereka mencintai aku mencintai. Gak bisa aku pilih salah satu. Gak mungkin lah aku pilih salah satu, langsung yang satu ditiadakan. Temannya dengan tenang menjawab, menurut gue, lu tuh gak cinta dua-duanya. Kok lu ngomong begitu? Kalau gue gak cinta dua-duanya, gue gak stres. Gue stres karena harus memutuskan. Gue gak mau kehilangan salah satu. Nah itu titiknya. Lu gak cinta dua-duanya. Kalau lu cinta salah satu saja, perasaan lu gak bermain untuk yang satu lagi. Ngerti lu? Sekarang yang ada, lu tidak mau kehilangan fans lu. Lu sedang menikmati hormat mereka, pendewaan mereka. Lu disanjung-sanjung. Lu dibutuhkan. Lu nikmati bukan? Sebetulnya lu gak cinta dua-duanya. Menarik sekali saudara. Ketika temannya berkata, kalau lu cinta salah satu, lu gak akan punya perasaan pada yang lain. Betul ya? Sebetulnya yang dia cintai adalah dirinya sendiri kok. Saudara, yuk kita balik ke perkataan Yesus. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Masa sih? Yang disebut mengabdi itu cinta totalitas bukan? Komitmen kesetiaan yang sepenuhnya. Kalau kita pikir ya gak mungkin ya. Kalau kita cinta Allah, bisa gak kita cinta harta kita juga? Gak mungkin. Kalau kita cinta Mamon, bersama dengan itu kita cinta Allah, mungkin gak? Gak mungkin, kata Yesus. Tapi perhatikan baik-baik. Yang gak mungkin adalah mengabdi. Tapi mempunyai, mungkin. Engkau dan saya bisa mempunyai Allah dan mempunyai Mamon. Gak dilarang oleh Tuhan. Tidak sama sekali. Bahkan saudara di dalam Alkitab, kita harus mengejar Mamon itu sebanyak-banyaknya. Tapi dengan tujuan apa? Nah, bukan menjadikan dia Allah dalam tanda petik kita. Tapi meraih untuk mempergunakan dia, memuliakan Tuhan. Beda bukan? Dia cuma alat, dia bukan dewa kita, dia bukan majikan kita. Jangan memperhamba, stres nanti saudara.
Saya simpati banget saudara melihat IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan di Indonesia, jumpalitan. Saya sendiri enggak. Saya pengamat saudara, bertahun-tahun saya baca itu. Tapi saya tidak satupun sampai sekarang ya ikut terlibat dalam investasi. Aduh ngeri sekali. Duit 100 juta tinggal 40 juta. Besok lagi lihat tinggal 20 juta. Itu kalau 100 juta. Kalau duitnya 100 miliar. Tiba-tiba cuma di digital angkanya saja saudara di monitor. Tiba-tiba lenyap dari 100 miliar tinggal 20 miliar. Apa enggak stres? Real loh saudara itu. Saudara aku simpati sekali. Hidup itu nasib seperti dunia ini seperti mempermainkan kita. Sebetulnya di balik itu orang yang paling stres. Orang yang paling tertekan jiwanya adalah orang yang mencintai mamon habis-habisan. Sekarang saudara mengerti kenapa saya angkat ayat ini untuk menghiburmu. Belum lagi yang di PHK, betul. Tuhan tahu kebutuhan ibu bapak. Tuhan tahu hai pemuda betapa sulitnya mencari pekerjaan masa sekarang. Engkau butuh makan untuk meringankan beban orang tua. Seumurmu aku juga ngalami kok. Nggak enak rasanya ditolak aplikasi kita di interview yang diterima orang lain. Kita berdoa kepada Tuhan. Tapi di balik semua itu Tuhan sedang mengajarkan kita. Dalam kekurangan dan dalam kegagalan, cintai aku. Kita butuh mamon, Allah tahu kok. Kehilangan mamon merupakan tekanan jiwa. Tapi kalau kita masih punya Yesus, ini sumber penghiburan yang sejati. Kita boleh kehilangan yang lain, asal masih punya Yesus, kita masih mempunyai segala-galanya. Amin saudara. Pegang Yesus itu. Kemarin di Kick Andy saudara, ada orang yang kirimin WhatsApp. Duh saya sampai nangis terus menerus. Seorang anak muda yang hampir lagi menyelesaikan S2-nya. Anak pemulung. Kadang dia berkata dulu ibunya pemulung, papanya nggak tahu di mana. Ibunya pemulung sering meninggalkan mereka waktu kecil di rumah gubukan. Kadang-kadang kami kelaparan, ibu bawa makanan dari tempat sampah. Waktu dia ceritain gitu, anak itu tergugu-gugu, terisak-isak. Sampai Kick Andy berkata, gimana kamu bisa akhirnya sekolah? Saya sekolah dengan biaya yang murah. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Lalu gimana bisa kuliah? Enggak, saya cari kerjaan. Setelah saya cari kerjaan, dengan gaji yang seadanya, ketemu seorang guru di guru SMA-nya. Kamu kok gak terusin sih kuliah? Enggak bu, gak ada biaya. Ibu punya nih berita, ini aplikasinya. Kamu bisa dapat beasiswa, coba ya. Masuk saudara. Saya pengen nangis. Apakah dia anak orang percaya? Tidak. Tapi mari kita lihat. Kalau manusia ciptaannya yang belum mengenal Yesus saja dipelihara. Apalagi engkau yang telah ditebus oleh darah Kristus. Ada sesuatu yang Tuhan taruh di dalam dirimu yang jauh berharga. Penebusan yang telah dilakukan oleh darah putranya. Kalau Yesus putra tunggalnya saja sudah dikorbankan buatmu dan buatku. Adakah yang bisa memisahkan engkau dari kasih Allah? Jawabnya tidak ada. Kalau engkau masih memiliki Yesus, engkau masih memiliki segala-galanya. Ayo jangan putus asa. Nah Yesus tahu bahayanya mamon, menyembah pada mamon, menyembah kepada Allah. Nggak mungkin terjadi, kita harus pilih salah satu. Dia pernah dicobai saudara untuk pindah penyembahannya. Untuk mengabdi kepada mamon. Setelah puasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Setan datang pada dia menawarkan dan menggoda. Sampai bujukan terakhir saudara tahu. Setan membawanya ke bukit yang tinggi.
lalu memamerkan mamon, dunia, harta, kenikmatan. Dia berkata, semua ini akan kuberikan kepadamu. Hebat ini ngomongan lu saudara. Dipamerkan dunia dengan kegelapannya. Kalau kita menzoom saudara, menzoom in, wow. Ada emas di sana, ada dolar di sana, ada wanita cantik di sana, ada kekuasaan di sana. Wow, dunia ini semuanya kuberikan kepadamu. Ntar dulu. Kebohongan besar terjadi. Dunia itu bukan milik iblis. Dunia itu diciptakan oleh Allah pencipta kita. Dan dia yang ditawarkan, aku akan berikan pemiliknya. Waduh, putar balik kenyataan. Asal katanya, engkau menyembah aku. Nah ini yang disebut, asal engkau mengabdi kepadaku, semua aku berikan. Saudara-saudara, Yesus sebagai manusia ditawarkan kenikmatan seperti itu. Itu berarti kau tidak usah susah-susah jadi Mesias yang dihina orang, jadi Mesias yang harus memikul salib. Engkau bisa jadi Mesias tanpa salib kok, tanpa kematian. Engkau tetap dihormati seperti kaisar. Yesus menatap iblis dan berkata, enyahlah engkau iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan dan Allahmu. Siapa Tuhan dan Allahnya? Dia yang sedang bicara. Jangan putar balik. Aku Allahmu, enyah kamu. Ya dunia miliknya. Saudara lihat, kalau Tuhan saja yang iblis tahu pencipta alam semesta, masih diputar balik dan ditawarkan. Betapa mudahnya dia memperdaya engkau dan saya. Saudara Bapak, itu contoh orang yang terperangkap pada bujukan iblis. Sehingga sampai detik mau kematiannya, pesan terakhir tentang mamon. Betapa butanya dan berapa banyak orang yang buta seperti itu. Saudara, apakah hidupmu diperdaya oleh mamon? Sehingga dia begitu penting dan satu-satunya sampai waktu buat keluarga, kesehatanmu, engkau korbankan untuk dapat penghasilan lebih besar dan lebih besar dan lebih besar lagi. Ada banyak rekan-rekan pembisnis yang saya tahu, anak-anak Tuhan yang baik. Sudah kaya luar biasa. Istrinya berkata, sudah Pak, stop. Jangan bisnis melulu, kita udah setengah tua, kapan nikmatinya. Tapi tahu Pak Beni, aduh yang namanya pembisnis itu ketika tender atau lihat kesempatan. Bukan kami kurang Pak. Tapi kalau lihat kesempatan tuh gatel Pak. Bahasa lainnya greedy, serakah. Cuma istilahnya gatel Pak. Kami harus menang. Dan kalau ternyata kami nggak ikut tender, yang dapat itu orang lain. Rasanya di sini tuh ada dongkolnya Pak. Itu greedy saudara. Itu keserakahan. Ada banyak anak Kristen yang dipakai Tuhan. Melayani Tuhan sebetulnya tanpa sadar. Mamon telah menjadi Tuhannya. Sehingga keserakahan itu sudah menguasai cara pikirnya. Saudara, mengenai keserakahan saya jadi ingat sebuah cerita. Yang dikarang oleh penyair Rusia, sastrawan Rusia 140 tahun yang lampau. Namanya Lev Tolstoy. Saudara barangkali yang belajar sastra udah gak asing dengan orang ini. Lev Tolstoy membuat satu cerita begini. Ada seorang pria bernama Pahom. Pahom itu punya hobi mencari tanah dan membelinya. Prinsip dia, tanah itu adalah sumber masa depan. Harapan masa depan. Tidak ada orang yang beli tanah harganya murah. Dan penduduk di dunia ini terus bertambah. Dia semakin langka. Karena itu saudara, dia selalu pergi kemana-mana untuk membujuk orang yang punya tanah. Apalagi yang sedang kesulitan uang. Gampang sekali dibujuk dan tanahnya lepas. Tapi ada satu keluarga yang dia minta ampun. Namanya keluarga Baskirs. Saudara sudah dibujuk seperti apa, ndak mau tanahnya dijual. Ini keluarga sederhana saudara. Tapi warisan tanah dari keluarga Baskirs itu benar-benar luas. Tapi Pahom gak kalah akal. Seringkali datang bawa camilan, bawa oleh-oleh, ngobrol. Ujung-ujungnya jualah tanahmu. Dah, gak terbujuk.
Tapi karena sering datang, ampun juga keluarga Baskir. Berapatlah mereka. Keputusannya, oke, kita jual pada Pak Hom. Dipanggillah Pak Hom. Pak Hom, kami mau jual tanah. Wih, Pak Hom gembira sekali. Berapatlah nego. Berapa harganya? Kata Pak Hom. Lalu keluarga Baskir, tetuanya berkata 1.000 rubel. Kalau di kurs saat ini saya cari di internet, saudara, 1.000 rubel itu 190-an juta. 190 juta. Seberapa luas? Nah, ini Pak Hom. Kami memberi kebebasan kepada kamu. Kelilingilah tanah yang ingin kau miliki. Harganya tetap 1.000 rubel. Wow. Saudara mau gak? Kalau saudara berdiri posisi Pak Hom, saudara senang mencari tanah, dapat tawaran gitu, bagus gak? Bagus saudara, itu udah kelihatan kan untungnya. Karena itu belilah bambu, patoklah di laut. Untungnya tuh gede sekali, betul? Udah ngebayang. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Pak Hom berkata, oke, deal. Tapi nanti dulu Pak Hom, ada aturan mainnya. Gimana? Kamu boleh mengambil tanah seluas-luasnya asal kamu sanggup mengelilinginya sendiri. Mulailah dari gerbang kami sebelum begitu matahari naik terbenam sedikit, kamu boleh mengelilinginya. Sebatas mana kamu kuat, patok di sana. Dan syaratnya kamu harus kembali sedikit sebelum matahari terbenam. Di tempat kami juga. Dari titik awal sampai titik akhir kamu ada di sini. Wow, Pak Hom senang. Oke, besoknya dimulai. Saudara-saudara betapa senangnya Pak Hom. Dia berjalan cepat, dia kelilingin. Wah, dalam 1 jam saja sudah berhektar-hektar saudara. Nah persoalannya ketika matahari sudah di tengah-tengah dan menuju ufuk barat. Pak Hom berkata, aku harus kembali kalau nggak telat. Tapi begitu lihat di sana, hamparan sawah itu menguning. Dia berkata, tidak, itu sawah terlalu menarik. Aku harus ke sana. Dia cepat lagi ke sana. Sampai di sana dia terkejut lagi saudara. Dia mau patok, dia lihat sungai di bawahnya. Gila, ini sungai indah sekali. Kalau aku punya tanah seperti sungai ini. Dia langsung lanjut ke sungai. Di sungai ada bukit lagi saudara. Di bukit ada lembah lagi. Terus dia berjalan. Tapi dia sadar itu matahari makin terbit ke arah, terbenam ke arah barat. Lalu dia berkata, aku harus pulang, aku harus pulang. Kemudian diputuskan pulang. Kalau tidak kalah dan terlambat, bukan? Sekarang mulailah pertandingan itu. Pak Hom berlari-lari. Dia lihat matahari. Seolah matahari yang terbenam itu ngeledek dia. Ayo balapan dengan aku. Siapa yang menang? Rugi kamu. Lolos tanah kamu. Ya, aku harus menang. Saudara-saudara, ketika masih berapa ratus meter. Matahari itu sudah di ufuk barat. Makin lama makin kecil, makin kecil. Inilah tekad Pak Hom. Aku harus menang. Digaspol sampai terengah-engah. Jantungnya berdetak, gaspol. Di situ keluarga Baskir dan tetangga-tetangga sudah menunggu. Ayo Pak Hom, ayo Pak Hom, kamu pemenang. Begitu matahari mau nutup di ufuk barat, Pak Hom masuk ke garis finish. Dia pemenangnya. Wah, keluarga Baskir menghampiri dia dan bersorak, Pak Hom menang, congratulations Pak Hom. Tetangga-tetangga berkata, Pak Hom menang, luar biasa. Tapi sayangnya, Pak Hom tidak bisa dengar lagi, karena jantungnya telah berhenti. Esok paginya, peti mati Pak Hom diturunkan di yang lahat oleh pelayan-pelayannya. Dan saudara tahu yang menarik? Cerita ini diberi judul apa oleh Tolstoy? Diberi judul dengan satu pertanyaan. Berapa luaskah tanah yang dibutuhkan oleh seseorang? Wow. Menikam sekali. Saya percaya menikam hatimu juga. Berapa luas sih tanah yang kita butuhkan? Berapa miliar sih persiapan pensiun yang kita butuhkan? Berapa banyak sih investasi yang membuat kita rasa aman sampai hari tua kita? Ternyata tidak sebanding dengan yang kebanyakan kita punya. Bukankah itu yang namanya greedy? Gak percaya pada Tuhan. Kalau begitu,
Kalau kita punya semuanya buat apa? Saudara-saudara, ayo kita miliki sebanyak-banyaknya harta kekayaan, tapi jangan ngabdi kepada dia. Jadikan dia budak kita. Artinya apa? Kita jadi tuannya. Kita tahu Tuhan kita yang sesungguhnya adalah Allah. Jadi kita pergunakan mamon itu untuk alat. Mengasihi sesama manusia. Mendukung pekerjaan Allah. Pelayanan-pelayanan di gereja. Pelayanan misi. Dan juga saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hati kita tidak dikuasai oleh yang namanya mamon. Kesetresan bisa berkurang. Saya mau tutup dengan cerita lagi. Saudara, laki-laki muda ini bernama Johan. Umurnya belum 30 tahun. Tapi saudara pandai sekali, profesional, karirnya menanjak dengan cepat. Gajinya besar. Saudara, hari itu dia baru keluar dari mall. Menuju pelataran parkir di basement menuju mobilnya. Ketika dia berjalan santai, tiba-tiba dia mendengar suara erangan seorang anak kecil. Mama, ayo mama beli makanan, aku dari tadi udah lapar loh. Mama ayo. Dia terkejut. Lalu dia menoleh saudara. Dari mana asal suara itu? Dia kembali ke belakang, dia lihat. Seorang ibu yang sedang menangis. Dengan 2 orang anak di sebelah kiri dan kanannya. Yang lebih besar berkata, Mama makan, aku lapar. Johan terdiam. Dia terketuk. Dia pikir sebentar. Lalu dia membalikkan tubuhnya. Dia ke mobilnya lagi. Dia buka mobilnya. Dia ikat seat beltnya. Dia masukkan giginya. Tinggal dia pencet gasnya. Maka mobil itu akan pulang ke rumahnya. Masuk ke kamar nyamannya dia. Tapi sebelum dia pencet gas mobilnya. Tiba-tiba dia terbayang pengalamannya 20-an tahun yang lampau. Dia masih pegang setirnya. Cerita itu seperti film yang terputar lagi. Apa yang dia ingat? Ketika dia berumur 5 tahun bersama adiknya nangis di depan mamanya. Mama kami lapar mama. Mama ayo mama. Apa yang kami makan? Mamanya dari tadi sudah berkata minum air sebanyak-banyaknya nak. Nanti laparmu hilang. Johan berkata aku sudah minum air sebanyak-banyaknya. Sampai mual perutku. Laparku belum hilang. Kami merengek pada mama menangis. Kami tahu mama juga tidak punya apa-apa lagi. Lalu mama komat kami, aku tahu mama sedang berdoa. Itu pengalaman 20-an tahun yang lampau. Sampai tiba-tiba pintu diketuk. Mama menghapus air matanya. Mama berjalan ke pintu dan membuka. 2 orang anggota gereja dari komisi wanita. Membawa makanan di kotak. Makanan kotak dan juga sembako. Mama mempersilakan duduk, ngobrol sebentar, kemudian mereka berdoa dan pulang. Itu berarti kami punya makanan. Ketika kami mau makan, mama bilang stop dulu. Stop dulu, mama mau pesan. Apa yang dipesan mama itu? 2 orang itu adalah utusan Tuhan. Untuk memberi makanan kepada kita yang kelaparan. Kalau kamu besar nanti, jadilah utusan Tuhan. Tolonglah mereka yang kelaparan. Ngerti? Saudara Johan masih ingat perkataan mamanya itu yang sudah meninggal dunia. Di setir itu tiba-tiba dia menangis dan berkata, aku ingin jadi utusanmu Tuhan. Seatbeltnya dilepas lagi, mobilnya dimatikan, dia keluar. Dia dekati perempuan itu yang masih terus mengucurkan air mata. Dan anak kecil itu yang berkata, mama makan. Dia keluarkan uang ratusan ribu beberapa lembar dari dompetnya. Dia dekati wanita itu dan berkata, ibu, belikan makanan buat anakmu. Masuk mall lagi ya. Kagetlah. Aduh pak, kita gak saling kenal, kenapa bapak memberi padaku? Dompet saya hilang pak, dicuri. Dan itulah seluruh sisa uang untuk bulan ini. Wow.
Apa-apa ibu, sekarang ibu ambil ini. Makan ya. Saudara-saudara, kemudian Johan membalikan badannya dan masuk ke mobilnya. Dia memegang setirnya dan berkata lagi, Tuhan, beri aku selalu untuk menjadi utusanmu. Untuk menolong mereka yang kekurangan. Saya ingin bertanya pada saudara. Kalau menurut saudara, di hati yang terdalam, siapa yang disembah oleh Johan? Mamon atau Tuhan? Saudara sudah jawab itu? Sekarang saya ingin tanya pada saudara. Di hati saudara yang terdalam, siapa yang kau sembah? Mamon atau Tuhan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke gereja, sebagian dari kami karena merasa begitu sulitnya hidup. Kami selalu berdoa, kami selalu meminta, kami klaim pada Tuhan soal mamon. Tetapi hati kami tidak punya kasih untuk orang-orang yang kekurangan. Karena kami menganggap kami lebih kekurangan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penyelidikan Roh Kudus-Mu di dalam hati kami. Kalau memang mamon yang menjadi pusat penyembahan kami, ampuni kami. Kami ingin menjadi hamba-Mu. Kami ingin mengabdi kepadamu. Kalaupun kami hanya mempunyai beberapa ribu perak, kami masih bisa berbagi dengan orang-orang lain yang kekurangan. Jadikan kami utusan-Mu Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang selalu menaruh Engkau di pusat hati kami dan hidup kami sebagai Tuhan yang kami abdi dan kami sembah. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba
banyak jeritan di sekeliling kami. Ada banyak orang yang mengalami kesulitan lebih daripada kami. Ada banyak cukup berkat yang masih ada di rumah kami. Bahkan ada banyak makanan di kulkas kami yang sering kali kadaluarsa karena kami lupa. Bagaimana mungkin kami disebut hamba kalau kami tidak mendengar jeritan mereka? Dengar komitmen kami. Kami ingin menjadi utusan-Mu untuk pergi berbagi berkat-Mu, untuk memperhatikan pelayanan-Mu, untuk mendukungnya. Kau telah memberikan putra tunggal-Mu bagi kami. Itu cukup, Tuhan. Tak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Karena kesetiaan-Mu bukan kesetiaan kami. Tapi pagi ini Engkau meminta kami untuk tetap lagi menjadi setia. Menempatkan Engkau di pusat hidup kami. Kami mengabdi. Kami menyembah-Mu. Kami mengasihi orang-orang yang Kau ingin kami kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan kini tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan persembahan. Mari bersama sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Biarlah hati seorang hamba boleh kami miliki untuk terus setia mengikut Engkau. Setia melakukan setiap rencana-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Mengabdikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Dan kini tiba saatnya Tuhan bagi setiap kami untuk memberikan yang terbaik. Kami sungguh rindu memberikan dengan hati yang tulus sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu besar, ajaib perbuatanmu. Ku percaya Kau jadikan semua rencanamu. Sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu. Ku percaya Kau jadikan semua rencanamu. Sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu. Ku percaya Kau jadikan semua rencana. Sebab karyamu besar, sebab karyamu besar, ajaib perbuatanmu. Ku percaya Kau jadikan semua rencanamu. Mari sama-sama kita angkat tangan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karyamu besar, ajaib perbuatanmu Tuhan. Perbuatan ku percaya Kau jadikan
nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.